Gus Dur, Soeharto hingga Marsinah diusulkan jadi pahlawan nasional. Kejuaraan bola basket antar pelajar jauhkan anak muda dari pengaruh narkoba dan geng motor. Unik, warga binaan gelar kemah pramuka di lapas. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul resmi menyerahkan 40 nama calon penerima gelar pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan atau GTK Fadlizon di kantor Kemenbud Jakarta Pusat Selasa pada 21 Oktober 2025. Selamat siang. Oke. Beberapa nama yang diusulkan dan dinilai memenuhi syarat antara lain Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta aktivis buruh Marsinah. Gus Ipul menjelaskan nama-nama calon diajukan oleh masyarakat melalui tim peneliti dan pengkaji gelar daerah atau TP2GD, lalu diteruskan ke Kemensos setelah ditandatangani kepala daerah dan gubernur. Selain Gus Dur, Soeharto, dan Marsinah, nama lain yang diusulkan antara lain ulama Syekhona Muhammad Holil, Kiai Haji Bisri Syansuri, Kiai Haji Yusuf Hashim, Jenderal Purnawirawan Muhammad Yusuf, dan Ali Sadikin. Fadlizon menyebut pengusulan ini melalui tahapan panjang seperti kajian dan seminar. Turut hadir dalam acara tersebut Wamensos Agus Jabo Priyono, Wamenbud Giring Ganesa, serta pejabat tinggi kedua kementerian. Dari Jakarta, Dewanata Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin menghidupkan panggung kesenian di Kota Tua dengan memindahkan Institut Kesenian Jakarta atau IKJ ke kawasan tersebut. Pramono berharap dengan berpindahnya IKJ nantinya dapat menjadi pemantik untuk menghidupkan kembali Kota Tua sebagai kawasan cagar budaya. Untuk IKJ, rekan-rekan sekalian, kami sedang ditemui di kantor Wali Kota Jakarta Timur pada Selasa pagi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung percaya diri dapat menghidupkan panggung kesenian di Kota Tua, khususnya ketika Institut Kesenian Jakarta atau IKJ dipindahkan ke kawasan tersebut. Ia berharap dengan berpindahnya IKJ nantinya dapat menjadi pemantik untuk menghidupkan kembali Kota Tua. Pasalnya, kawasan itu merupakan salah satu cagar budaya. Selain memindahkan IKJ, Pramono juga mengatakan akan menata kawasan Kota Tua hingga mengembangkan transit-oriented development di kawasan tersebut. Rekan-rekan sekalian, kami sedang melakukan pendalaman kenapa kemudian IKJ akan kami pindahkan ke Kota Tua. Karena memang di Kota Tua itu tempatnya bagus banget. Sementara bila rencana ini bisa berlangsung lancar sejak 2027 hingga 2029, nantinya apa yang direncanakan oleh pemerintah Jakarta terhadap Kota Tua bisa sesuai dengan yang diharapkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan pembentukan Infrastructure Project Facilitation Office atau IPFO di Gedung Kementerian Infrastruktur Jakarta. Kantor fasilitasi proyek infrastruktur ini diharapkan menjadi titik temu antara pemerintah, investor, dan mitra pembangunan untuk mendorong percepatan investasi infrastruktur nasional. Peresmian Infrastructure Project Facilitation Office atau IPFO merupakan tonggak penting dalam perjalanan pembangunan infrastruktur nasional. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan, IPFO lahir dari visi kolektif yang terbentuk melalui Konferensi Internasional Infrastruktur atau ICI pada Juni lalu. Menurut AHY, pemerintah tidak hanya berupaya mengundang investasi,
namun juga harus mampu membangun kepercayaan investor melalui konsistensi dan kredibilitas. Melalui IPFO, pemerintah ingin memastikan proses berbisnis di Indonesia tidak terhambat oleh birokrasi, namun dipermudah melalui kemitraan yang produktif. AHY menegaskan infrastruktur akan menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi kemiskinan, dan mencapai komitmen net zero emission 2060. Menurut data dari Bappenas, kebutuhan investasi nasional untuk periode 2025-2029 mencapai lebih dari 10.300 triliun atau setara dengan 643,8 miliar dolar Amerika melalui IPFO. Diharapkan menjadi platform koordinasi terpadu yang membantu investor, pemilik proyek, dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan prioritas dan mempercepat implementasi proyek infrastruktur. Selain menjadi pusat fasilitasi, IPFO juga akan mengembangkan berbagai skema pembiayaan inovatif seperti land value capture, asset recycling, dan limited concession scheme. Dari Jakarta, Shana Sairus, Agada Agung, Berita Nasional TV. We now kindly invite you to move. Ya, pemerintah Kota Depok menyiapkan langkah strategis untuk mengurai kemacetan, terutama di jalur utama seperti Margonda dan sekitarnya. Salah satu upaya yang tengah didorong adalah penambahan koridor baru layanan transportasi publik Biskita Trans Depok. Pemerintah Kota Depok telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat penambahan koridor tersebut. Selain itu, Pemkot Depok juga terus menyiapkan infrastruktur pendukung seperti halte, jalur aman bagi pejalan kaki, dan integrasi antar moda transportasi. Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan Biskita terbukti membantu mobilitas warga, tetapi rute yang ada saat ini belum mencakup seluruh wilayah padat penduduk. Pemkot Depok juga mengusulkan pembukaan rute baru dari Citayam menuju Margonda melewati Universitas Indonesia, lalu ke Jalan Komjen M. Yasin dan Makobrimob Kelapa II sebelum kembali terhubung ke jalur Jakarta Bogor hingga Terminal Jati Jajar. Terminal Depok, Juanda, kemudian terminal LRT Cibubur gitu ya. Tetapi memang sekali lagi kita masih sangat membutuhkan jalur yang dari selatan ke utara, yaitu dari arah Citayam masuk Margonda, lurus ke UI, belok kanan putar ke arah Komjen M. Yasin, depan Brimob, sampai ke jalur Jakarta Bogor lagi sampai ke Terminal Jati Jajar. Nantinya jika koridor baru ini terrealisasi, maka masyarakat akan lebih mudah menggunakan transportasi umum. Semakin banyak orang naik bis kita, semakin berkurang kendaraan pribadi di jalan. Hal itu otomatis dapat mengurai kemacetan yang terjadi selama ini. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, alami kenaikan sejak sepekan belakangan. Harga telur ayam di pasar tradisional di Kota Bandar Lampung tembus hingga mencapai Rp30.000 per kilogram. Kenaikan ini diduga akibat tingginya permintaan telur ayam, terutama untuk program makan bergizi gratis. Para pedagang pasar tradisional Perumnas Waihalim, Kota Bandar Lampung mengeluhkan tingginya harga telur ayam sejak sepekan belakangan. Jika sebelumnya harga telur hanya berkisar Rp27 hingga Rp28.000 per kilogram, kini harga bahan makanan tinggi protein itu mencapai Rp30.000 per kilogram. Para pedagang menyebut naiknya harga telur ayam ini membuat pendapatan mereka menurun cukup drastis. Hal itu karena para pembeli mayoritas mengurangi pembelian telur dibanding sebelum mengalami kenaikan. Stoknya kosong apa? Kurang nggak penjualan kita, jumlah penjualan? Banyak yang nggak jadi. Nggak nentu. Naiknya udah berapa lama nih? Minggu ini. Seminggu ini? Iya. Nah kalau di warung itu lebih mahal ini ya Mbak? Lebih mahal dia, 32. 32 sekilonya nih? Iya. Oh, itu mahal kenapa itu nih? Stoknya nggak ada atau gimana? Katanya sih banyak yang pesta, terus katanya juga ada itu MBG. Sementara itu, salah seorang supplier telur ayam, Wulan, mengatakan kenaikan harga telur memang sudah terjadi dari tingkat supplier. Kenaikan itu diduga karena tingginya permintaan telur di pasaran, terutama untuk program makan bergizi gratis yang mengakibatkan stok menipis. Kemarin kan di harga 26,5, kalau untuk sekarang di Posko Lampung rata 27,5. Gitu. Ya. Ini
Kenaikannya gara-gara apa ya, Mbak? Bisa dari faktor yang program dari pemerintah dari MBG, karena kan mereka kan untuk bahan pokoknya ada telurnya juga. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sedikitnya 48 kontingen bola basket pelajar se-Sumatera Utara ikut andil dalam kejuaraan bola basket antar pelajar Piala Kapolda Sumut Cup 2025 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Universitas Medan Unimed. Kejuaraan bola basket antar pelajar se-Sumatera Utara memperebutkan Piala Kapolda Sumut Cup 2025 ini berlangsung selama 10 hari mulai 18 Oktober hingga 28 Oktober mendatang. Turnamen bola basket Piala Kapolda Sumut Cup ini dibagi dalam 2 kategori, yaitu tim bola basket putra dan putri. Diharapkan pembasket pelajar Sumut ini akan menjadi bibit-bibit atlet bola basket berprestasi yang dapat mengharumkan nama Sumatera Utara dan Indonesia. Diharapkan pembasket pelajar Sumut ini akan menjadi bibit-bibit atlet bola basket berprestasi yang dapat mengharumkan nama Sumatera Utara dan Indonesia di ajang internasional. Dimulainya pertandingan bola basket Piala Kapolda Sumut Cup ditandai dengan pemukulan gong oleh Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan yang disaksikan seluruh atlet bola basket pelajar dari seluruh sekolah yang ada di Sumatera Utara. Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan mengatakan para peserta bola basket dalam bertanding ini wajib menjunjung tinggi sportivitas dengan baik. Kalah menang dalam pertandingan hal yang biasa dan harus diterima dengan lapang dada. Kegiatan ini bukan sekedar ajang kompetisi olahraga, namun juga pembinaan karakter generasi muda. Wisnu mengaku kegiatan positif ini juga sebagai sarana efektif bagi para pelajar dari pengaruh negatif seperti narkoba, geng motor, dan tindakan kriminal lainnya. Dapat terjalin dengan anak Gen Z ini di wilayah Sumatera Utara. Berarti ini salah satu cara biar para remaja tidak berbuat nakal di luar, Pak ya? Sudah banyak cara, itu salah satu caranya, dan saya mengharapkan apa yang dilakukan hari ini juga dapat dilakukan oleh anak-anak muda. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia membongkar laboratorium narkoba jenis sabu di salah satu apartemen di wilayah Cisauk, Kabupaten Tangerang. Badan Narkotika Nasional atau BNN menggerebek laboratorium narkoba jenis sabu di salah satu apartemen di wilayah Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu 18 Oktober 2025. Kepala BNN Komjen Suyudi Aryo Seto mengatakan terungkap laboratorium narkoba berawal dari operasi yang dilakukan pada Jumat sore 17 Oktober 2025. Hasil pengintaian dan observasi mendalam diketahui, sebuah unit apartemen di lantai 20 dijadikan tempat memproduksi sabu di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari penyusuran di lokasi, petugas BNN mengamankan 2 pelaku berinisial IM dan DF. Diketahui IM berperan sebagai koki atau peracik, sedangkan DF bertindak sebagai pihak memasarkan hasil produksi. IM merupakan residivis kasus yang sama. Pengakuan IM dan DF diketahui mereka mendapatkan keuntungan lebih dari 1 miliar rupiah selama 6 bulan. Lebih jauh, Suyudi menerangkan laboratorium juga memproduksi narkoba jenis sabu dengan cara mengekstrak obat-obatan jenis asma. Dari 15.000 butir pil asma bisa menghasilkan 1 kg epedrin murni. BNN menyita beragam bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan sabu hingga peralatan laboratorium yang digunakan memproduksi narkotika. Barang bukti berikut kedua pelaku digelandang ke kantor polisi. IN dan DF menjalani pemeriksaan guna mengungkap jaringan yang terlibat. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam dibui minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati. Jaringan ini sudah beroperasi selama 6 bulan dan kita amankan 2 orang pelakunya. Saudara IM yang bertugas sebagai koki atau pemasak, kemudian satu lagi saudara DF yang bertugas sebagai marketing.
Dari Tangerang, Banten, Mujab Latumairisa, Berita Nasional TV. Pemirsa, aksi pelaku pencuri sepeda motor metik terjadi di Jalan Kampung Tipar, RT 09 RW 07, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku memanfaatkan situasi saat korban yang baru pulang dari rumah sakit menjenguk istrinya yang baru selesai bersalin. Aksi pelaku pun terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pelaku yang mengenakan jaket dan topi hitam terlihat memantau parkiran sepeda motor di Jalan Kampung Tipar RT 9 RW 7, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu sore kemarin. Setelah memastikan lokasi aman, pelaku pencuri yang beraksi seorang diri mendekati sepeda motor metik yang terparkir di depan pintu gerbang. Dengan menggunakan kunci yang telah disiapkan oleh pelaku, tidak membutuhkan waktu lama. Setelah merusak kunci sepeda motor, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban dengan nomor polisi B5048TFS. Pemilik sepeda motor Kamis sore mengatakan saat itu dirinya baru pulang ke rumah dari rumah sakit usai menjemput istrinya selesai bersalin. Kemudian sepeda motor diparkir di depan rumahnya. Saat kembali lagi, korban melihat sepeda motornya sudah hilang. Selanjutnya korban memeriksa kamera pengawas dan melihat satu orang pelaku membawa kabur sepeda motor miliknya. Ya, waktu saya habis pulang dari rumah sakit, istri pulang bersalin, terus saya baru banget pulang, naruh motor di sini, terus saya tinggal buat beres-beres rumah, begitu balik lagi, motor udah nggak ada, udah hilang. Akibat aksi pencurian ini, korban melaporkan ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur dan berharap sepeda motornya dapat ditemukan oleh pihak polisi. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, seorang perempuan yang merupakan pekerja migran Indonesia ditemukan tewas di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari hasil identifikasi tim Polres Cimahi dan otopsi, korban dibunuh karena terdapat luka di bagian leher korban. Sesosok mayat perempuan ditemukan warga di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tim Inafis Polres Cimahi dan relawan melakukan evakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari hasil identifikasi, korban perempuan tersebut bernama Iis Nurparida, warga Kabupaten Garut. Hasil otopsi korban meninggal dunia karena ada luka jeratan di bagian leher. Satreskrim Polres Cimahi dibantu Polda Jabar melakukan penyelidikan terhadap tewasnya seorang pekerja migran Indonesia tersebut. Kurang dari 2 hari, polisi menangkap 2 orang pelaku bernama Cahya dan Miftah di tempat persembunyian. Pelaku digerebek petugas saat sedang tertidur dan tanpa melakukan perlawanan. Menurut Kasat Reskrim Polres Cimahi, AKP Teguh Kumara mengatakan korban yang baru saja pulang dari Malaysia dijemput oleh para pelaku di Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini berdasarkan rekaman kamera CCTV. Setelah di dalam mobil, korban dicekik oleh pelaku hingga tewas. Karena bingung, para pelaku pun membuang jasad korban ke aliran Sungai Citarum di Bandung Barat. Para tersangka ini atau saudara CN berniat sudah memiliki niatan untuk menghabisi nyawa korban karena memang selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, hampir 3 tahun, gaji hasil kerja korban memang dikirimkan dan dititipkan di saudara CN, dan saudara CN mengakui bahwa tidak sengaja uang tersebut terpakai setiap bulan. Selain mengamankan 2 orang pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban dan mobil untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Kedua pelaku terancam 15 tahun penjara. Saya udah bingung Pak, nanti kalau si korban pulang saya belum bisa untuk ngembaliin uang yang dia tiap bulan transfer ke saya Pak. Uangnya dipakai buat apa itu? Totalnya berapa itu? Totalnya sehari-hari Pak, sama bayar hutang. Yang dipakai? Kurang lebih 80 Pak. Dari Kabupaten Bandung Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Waktu dia pergi juga nggak ada yang tahu Pak.
Seorang pria dengan gangguan jiwa mengamuk di sebuah toko fotokopi di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat siang. Pria tersebut sempat membuat heboh warga sekitar hingga petugas gabungan Sudin Sosial, Damkar, dan kepolisian berusaha menenangkan pria tersebut. Inilah video amatir saat pria berinisial RH berusia 40 tahun mengamuk di tempat fotokopi miliknya di Jalan Raya Kalisari 2, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Jumat siang. RH tiba-tiba saja mengamuk dan memecahkan toko miliknya hingga menarik perhatian warga di sekitarnya. Jumat malam, petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial Sudin Sosial Jakarta Timur mengatakan bersama Damkar dan polisi RH coba untuk ditenangkan dan dievakuasi dari dalam toko fotokopi miliknya. Namun proses evakuasi sempat mengalami kesulitan lantaran RH sempat melawan dan memecahkan kaca toko. Dua anak RH yang terjebak di dalam toko membuat petugas tak bisa berbuat banyak. Setelah bernegosiasi, RH akhirnya berhasil diamankan petugas, sementara kedua anaknya yang terjebak langsung dievakuasi dari dalam toko dan dijemput pihak keluarganya. Dan pada saat dilakukan evakuasi, pasien ini sudah mengalami luka dengan pemukulan kaca, sehingga baru bisa dievakuasi dari pihak instansi terkait. Dan kemudian P3S dan warga membawa pasien tersebut ke Puskesmas Kalisari dulu sementara. Selanjutnya RH yang diduga mengalami depresi langsung dibawa ke Rumah Sakit Duren Sawit untuk penanganan lebih lanjut. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Karakter, jiwa kepemimpinan, serta rasa cinta. Kegiatan ini untuk menanamkan karakter, berupaya memperbaiki diri. Ratusan warga binaan dari wilayah Priangan, Bandung Raya, dan Ciayu Majakuning ini tampak berseragam rapi pramuka di Lapas Sustik Kintung, Kabupaten Cirebon, Jumat siang. Mereka diboyong dari lapasnya masing-masing untuk mengikuti kemah Satya Dharma Permasyarakatan yang dilakukan kali kedua di wilayah Jawa Barat. Bak anggota pramuka warga binaan dengan latar belakang kasus hukum ini tampak disiplin mengikuti upacara pembukaan. Kemah yang digelarkan WIL Jawa Barat ini bertujuan untuk mempertemukan warga binaan dari masing-masing lapas di berbagai daerah. Mereka akan mengikuti kegiatan pembinaan disiplin, karakter, hingga kerjasama yang baik. Mereka akan ditempa selama 2 hari agar dapat survive ketika keluar dari lembaga permasyarakatan. Sekarang warga binaan adalah sementara terkekang dengan tembok jerudi. Mereka yang biasa di lapas masing-masing sekarang bergaul dengan teman-teman yang dari UPT lain. Dan itu mudah-mudahan ini menjadi momen kebersamaan mereka, dan mudah-mudahan nanti ke depan mereka juga lebih siap lagi untuk menapi kehidupan ke depan. Bisa dikatakan ajang silaturahmi juga antara mumpung kebersamaan antara warga binaan, sehingga dari masing-masing daerah, dari Majalengka, dari Bandung, dari Cirebon, semua berbaur di sini dan tidak ada membawa wilayah. Mereka satu warga binaan pemasyarakatan. Tak hanya diikuti warga binaan laki-laki, kemah permasyarakatan ini juga diikuti puluhan warga binaan wanita. Selain untuk mendisiplinkan diri dan meluaskan wawasan kebangsaan, kemah ini juga bertujuan membentuk kepribadian yang baik bagi seluruh warga binaan. Lebih dari 200 warga binaan mengikuti kegiatan ini, yang satu diantaranya akan mengikuti kegiatan serupa di Filipina. Teman-teman yang jauh. Bisa bersilaturahmi dengan yang lain juga. Ya. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini diharapkan dapat menumbuhkan karakter, disiplin, dan tertib bagi peserta yang nantinya akan kembali menjadi warga masyarakat saat keluar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ardika, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.